Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar lagi pelajaran IPA tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan kerja, masih di bab keseimbangan lingkungan. Sudah pada gak sabar nih. Ayo kita mulai. Lingkungan kerja seperti pertanian, pertambangan, dan industri menghasilkan bahan buangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan tersebut tentu merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai jenis bahan buangan atau polutan yang biasanya dihasilkan dari suatu lingkungan kerja, sehingga bisa ditentukan langkah yang tepat untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bahan buangan atau polutan tersebut. Berikut ini adalah jenis polutan yang dihasilkan oleh beberapa jenis lingkungan kerja serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Yang pertama, dari sektor agrikultur. Jenis polutannya yang paling banyak adalah pestisida, bisa dalam bentuk insektisida, fungisida, atau herbisida. Upaya untuk menjaga lingkungannya adalah dengan menerapkan sistem bercocok tanam yang memperhatikan aspek lingkungan, yaitu dengan metode biological control, yaitu menggunakan musuh alami dari hama. Jika ingin menggunakan pestisida, boleh-boleh saja. Hanya saja penggunaannya harus secara bijaksana dengan mempertimbangkan dosis yang digunakan dan rentang waktu penggunaannya. Jangan terlalu sering. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya populasi hama yang resisten atau kebal. Kemudian, pestisida yang digunakan sebaiknya yang spesifik terhadap hama target, sehingga tidak membunuh organisme lain yang bukan hama. Selain itu, pilihlah pestisida dengan komposisi bahan kimia yang ramah lingkungan, sehingga dapat terurai di alam. Sektor yang kedua adalah sektor pertambangan, misalnya pertambangan minyak bumi. Pertambangan minyak bumi ini dilakukan di tengah laut. Pada saat pengangkutan minyak bumi dari tempat pengeboran menuju tempat penyulingan, terkadang terjadi kebocoran kapal tanker. Akibat kapal tanker mengalami kecelakaan seperti menabrak karang, sehingga mengakibatkan tumpahnya minyak di perairan. Tumpahan minyak ini akan menjadi polutan di perairan. Upaya yang dapat dilakukan agar keseimbangan lingkungan di perairan tetap terjaga adalah melakukan pembersihan tumpahan minyak tersebut. Mula-mula mengisolasi ceceran minyak, kemudian ditransfer dengan perangkat pemompa yang ditampung di kapal. Perusahaan migas perlu mengembangkan health safety and environment. Hal ini tidak lepas dari tanggung jawab perusahaan untuk menjamin tidak terjadinya berbagai bentuk pencemaran minyak di laut. Sektor yang ketiga adalah sektor perkantoran dan sekolah. Jenis polutan yang paling banyak adalah sampah, seperti kertas bekas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan menghemat kertas, dengan mengurangi penggunaannya, serta mendaur ulangnya. Penggunaan kertas harus secara efektif dan efisien, karena berbanding lurus dengan pohon di hutan yang ditebang untuk nantinya dijadikan kertas tersebut. Kemudian, untuk menanggulangi sampah-sampah lain adalah dengan memilah sampah. Sampah berarti sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi dan layak dibuang agar tidak memenuhi ruangan. Sebaiknya sampah dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Biasanya dikelompokkan dalam sampah organik, anorganik, dan logam atau kaca. Ini akan mempermudah petugas kebersihan di TPA. Jika sampah organik dan sampah anorganik bercampur, maka penumpukan sampah di TPA akan semakin banyak, sebab sampah organik akan sulit membusuk. Dengan dipilah, sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Sektor yang keempat adalah sektor industri, seperti industri tekstil, industri logam, dan lainnya.
Jenis polutan pada sektor ini biasanya adalah bahan kimia berbahaya atau logam berat dan gas beracun. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada sektor industri adalah dengan memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan, misalnya dengan pemilihan bahan baku dan peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian melakukan pengelolaan limbah secara bijak atau menyediakan tempat pembuangan limbah yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. Dapat juga dengan melakukan penghijauan di sekitar lokasi industri, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman hijau dapat menetralkan udara kotor, serta tidak membuang sampah industri di sembarang tempat. Hal ini akan menjadikan kawasan industri menjadi ramah lingkungan. Sektor yang kelima adalah sektor rumah sakit. Jenis polutan pada sektor rumah sakit biasanya sisa obat-obatan dan alat kesehatan bekas pakai. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada sektor ini adalah dengan membuang sampah medis dan non-medis tersebut pada tempat khusus atau langsung dimusnahkan dengan mesin pembakar limbah medis dan non-medis. Mengapa harus dimusnahkan? Sebab pada sampah rumah sakit terdapat mikroorganisme yang dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi manusia maupun hewan, sehingga harus dimusnahkan. Sektor yang keenam adalah sektor perumahan. Pada sektor ini, jenis polutan yang dihasilkan mirip dengan sektor perkantoran dan sekolah, yaitu sampah, seperti kertas, kaleng, botol plastik, dan lain-lain. Selain itu, rumah tangga juga turut andil dalam menyumbang polutan bahan-bahan kimia rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan seperti penggunaan deterjen yang berlebihan. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari rumah dapat dilakukan dengan menghemat kertas dan mendaur ulangnya. Nah, ini adalah contoh kertas daur ulang. Kemudian memilah sampah. Sampah organik dapat dijadikan kompos. Sedangkan sampah kaleng dan botol dapat dibuat menjadi bahan yang bermanfaat seperti pot bunga. Mengurangi penggunaan deterjen, sebab penggunaan deterjen yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem perairan. Jika langsung mengalir ke perairan seperti sungai atau danau, ini akan memicu ledakan populasi ganggang atau enceng gondok. Dan ingat, jangan boros air, serta membangun daerah resapan air di halaman. Dari semua sektor yang dibahas tadi, tidak terlepas dari penggunaan energi. Penggunaan energi, baik energi dari minyak bumi, batu bara, gas alam, energi air, energi listrik, dan energi lainnya. Jika tidak digunakan secara efektif dan efisien, dapat berdampak pada lingkungan. Karena energi digunakan terus-menerus, tentu sumber energi lambat laun akan habis, terutama bahan bakar dari fosil. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan energi melalui konservasi dan penghematan energi. Konservasi energi sendiri merupakan usaha mencari teknologi baru yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak bisa habis seperti energi matahari, air, dan panas bumi. Sedangkan penghematan energi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengefisienkan penggunaan energi, terutama yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Bagaimana cara menghemat energi? Ini contoh yang dapat dilakukan masyarakat, misalnya mematikan lampu dan alat-alat elektronik jika tidak dipakai. Kemudian menggunakan alat-alat elektronik dan lampu hemat energi. Menggunakan angkutan umum. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh pihak industri, misalnya
menggunakan mesin-mesin seoptimal mungkin pada kegiatan produksi, memanfaatkan sisa energi untuk keperluan lain, dan mengutamakan pemanfaatan energi dari sumber energi alternatif, misalnya energi matahari. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap dibela-belain belajar ya untuk kalian para pejuang ilmu yang sedang memperjuangkan ilmu demi masa depan gemilang. Jangan lupa saksikan video yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.